Persija Jakarta dikabarkan sepakat datangkan pemain asing asal Brasil dengan skema transfer untuk Super League 2025-2026, maksimalkan 11 kuota asing. Menang telak atas PSBS Biak, Arema FC penuhi janji Aremania. Kalah di pekan pertama Super League 2025-2026, Dewa United siap terkam Semen Padang. Plus dan minus menjamurnya kiper asing di klub Indonesia, tantangan terbuka bagi pemain lokal. Panitia pelaksana PSIM bersiap jelang menjamu Arema FC, supporter gotong royong bersihkan Stadion Sultan Agung. Jadwal lengkap pekan kedua Super League 2025-2026. Halo semua, selamat datang di channel Total Liga IDN. Kali ini kita akan membagikan berita sepak bola Indonesia pilihan, dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Persija Jakarta dikabarkan sepakat datangkan pemain asing asal Brasil dengan skema transfer untuk Super League 2025-2026, maksimalkan 11 kuota asing. Persija Jakarta kembali merekrut pemain asing asal Brasil. Kali ini, Bruno Tubarão, pemain yang bisa menempati posisi sayap kanan hingga bek kanan, dikabarkan jadi rekrutan anyar Macan Kemayoran. Bruno Tubarão menuju Persija Jakarta. Persija mendatangkan Bruno dengan skema transfer dari klub Ceará, unggah akun Instagram Liga Dagelan. Kabar transfer Bruno ke Persija Jakarta juga diberitakan oleh jurnalis Brasil, Neto Horacio. Ceará menerima tawaran dari Persija Jakarta IDN dan Bruno Tubarão meninggalkan Fofo, tulis akun X Neto Horacio. Tubarão mengucapkan selamat tinggal kepada skuad hitam putih dan akan menuju sepak bola Indonesia secara permanen, sambungnya. Dilansir dari Transfermarkt, Tubarão merupakan pemain berusia 30 tahun yang kini memperkuat klub Ceará di Serie A Brasil. Masih memiliki kontrak hingga 31 Desember 2025, membuat Persija harus mengeluarkan uang transfer kepada Ceará. Pada musim ini, pemain kelahiran Rio de Janeiro catatkan 8 penampilan di Serie A dan Copa do Nordeste. Sepanjang karirnya, Bruno mengoleksi 1 gelar juara yakni Campeonato Brasileiro Serie B. Bruno Tubarão akan menjadi pemain asing ke-11 Persija Jakarta pada Super League 2025-2026, sekaligus menjadi pemain asing asal Brasil yang ke-10. Menang telak atas PSBS Biak, Arema FC penuhi janji Aremania. Arema FC meraih kemenangan telak pada pekan pertama Super League 2025-2026. Tim Singo Edan menekuk PSBS Biak di Stadion Kanjuruhan dengan skor 4-1. Hasil ini membuat pelatih Arema FC, Marcos Santos tersenyum lebar. Karena ujian pertamanya sudah dilewati dengan maksimal. Selain itu, pelatih asal Brasil ini sangat percaya diri timnya tampil beda dibandingkan pramusim. Terima kasih kepada Aremania yang sudah memberi dukungan langsung. Kami dan pemain sudah berjanji untuk bekerja keras di pertandingan ini. Tujuannya untuk membuat supporter senang, jelas pelatih asal Brasil tersebut. Sebenarnya, laga melawan PSBS sangat spesial bagi Arema, karena laga ini bertepatan dengan ulang tahun klub ke-38. Sayang, jumlah penonton yang datang tidak terlalu banyak. Hanya 2.336 tiket yang terjual. Sehingga Stadion Kanjuruhan yang berkapasitas 21.000 terlihat longgar. Dilansir dari bola.com, Panpel Arema hanya menyediakan 5.000 tiket untuk laga ini. Mereka sepertinya sudah memprediksi jika Aremania yang datang tidak terlalu banyak. Meski demikian, pelatih Arema tidak kecewa. Dia berharap setelah kemenangan di laga pertama, ke depan supporter yang datang akan lebih banyak. Kami terima kasih kepada yang datang memberi dukungan. Kami akan bekerja lebih keras lagi untuk bisa membuat supporter kembali datang, jelas Marcos. Kalah di pekan pertama Super League 2025-2026, Dewa United siap terkam Semen Padang. Dewa United mengawali Super League 2025-2026 dengan menelan kekalahan 1-3 dari Malut United. Kekalahan itu sangat mengejutkan. Sebab, Dewa United menjadi satu di antara favorit untuk menjadi juara Super League 2025-2026. Pemain Dewa United, Taisei Marukawa, mencoba mengingat kembali mengenai kekalahan di kandang sendiri dari Malut United. Menurut Marukawa, Laskar Kiraha memang sangat menyulitkan. Itu adalah pertandingan sulit karena mereka mencetak gol lebih dulu.
Kiami kesulitan untuk mencetak gol dan mereka melakukan serangan balik, kata Taisei Marukawa. Taisei Marukawa ingin segera melupakan kekalahan Dewa United dari Malut United. Taisei Marukawa siap menatap laga pekan kedua Super League musim ini. Apapun yang terjadi, menurut saya laga itu sudah selesai. Kami bisa fokus ke pertandingan selanjutnya, kata Taisei Marukawa. Dewa United layak percaya diri menyambut laga pekan kedua Super League 2025-2026. Banten Warriors memiliki rekor mentereng saat bermain melawan Semen Padang. Dewa United bahkan mampu meraih kemenangan sangat telak 8-1 atas Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim, Padang dalam laga Liga 1 2024-2025. Kemenangan itu menjadi kemenangan terbesar yang diraih Dewa United sepanjang sejarah mereka di liga level tertinggi di Indonesia. Dewa United akan bermain di markas Semen Padang pada laga pekan kedua Super League 2025-2026. Laga itu akan dilangsungkan di Stadion Haji Agus Salim, Padang, pada Jumat 15 Agustus 2025. Plus dan minus menjamurnya kiper asing di klub Indonesia, tantangan terbuka bagi pemain lokal. Super League sebagai kasta tertinggi sepak bola di tanah air, tak henti-hentinya menyajikan dinamika menarik. Salah satu topik yang kerap menjadi perbincangan hangat adalah fenomena klub-klub yang memilih untuk menggunakan jasa penjaga gawang asing. Keputusan ini membawa dampak positif dan negatif. Mantan kiper nasional, Sahar Ginanjar menyebut pemakaian kiper asing oleh 11 klub peserta kompetisi Super League menorehkan dua dampak, yakni dampak positif dan dampak negatif. Tanggapannya atas keputusan 11 klub memakai jasa kiper asing tidak ada masalah, karena semua tentang kebutuhan tim dan pelatih, terutama dana dan target. Dampak positif, kiper lokal bisa mendapatkan ilmu dan faktor lain seperti segi mental bertanding, leader dan koordinasi antara kiper dan pemain bertahan lainnya, kata mantan kiper Persib Bandung itu. Dampak negatifnya, pembinaan kiper lokal akan sedikit mendapatkan jam terbang di kasta tertinggi liga. Walaupun latihan bersama, tapi seorang kiper tetap membutuhkan jam terbang agar dapat pengalaman. Saat dapat jam terbang dan pengalaman, kiper lokal bisa bermain di Liga 2. Tetapi impian semua pemain bola ingin bermain di kasta tertinggi untuk mendapatkan kualitas yang baik juga, ujarnya. Solusi lainnya dari federasi harus membuat kompetisi lagi di luaran Liga 1. Contoh seperti Piala Indonesia atau Copa Indonesia lagi. Agar jadi ajang mendapatkannya jam menit bermain bagi para pemain yang kurang dapat jam terbang. Karena semakin sedikit jam terbang, kedepannya semakin susah pemain akan mencari klub yang diminati atau dicita-citakan, kata Sahar Ginanjar. Panpel PSIM bersiap jelang menjamu Arema FC, supporter gotong royong bersihkan Stadion Sultan Agung. PSIM Yogyakarta akan menjalani laga kandang perdana Super League 2025-2026 dengan menjamu Arema FC di Stadion Sultan Agung pada Sabtu 16 Agustus 2025. Panitia pelaksana PSIM terus bersiap diri sebelum pertandingan itu digelar. Salah satunya dengan membenahi sejumlah aspek penting, seperti pintu masuk dan keluar stadion, atap tribun, pagar pembatas, hingga lampu penerangan. Perbaikan itu sebagai tindak lanjut hasil asesmen bersama Polda DIY dan Dinas Pekerjaan Umum Bantul beberapa waktu lalu. Hal tersebut dibenarkan Ketua Panpel PSIM, Wendy Umar Seno Aji. Nah, hari ini sudah dilaksanakan verifikasi atas beberapa perbaikan yang kita laksanakan tindak lanjut dari rekomendasi asesmen dan tinjauan ulang tersebut, ujar Wendy Umar. Panpel PSIM hanya mencetak 10.000 lembar tiket pada laga kontra Arema FC. Dengan kuota terbatas, harapannya tidak terjadi kerumunan yang dapat menimbulkan risiko keamanan. Menyambut laga home pertama PSIM, kelompok supporter PSIM, Brajamusti bersama Panpel gotong royong membersihkan area Stadion Sultan Agung pada Senin 11 Agustus 2025. Ini merupakan langkah nyata dari supporter dalam menjaga SSA sebagai markas PSIM. Wendy Umar menyebut kepastian izin berkandang di Stadion Sultan Agung membuat supporter rela bekerja bakti membersihkan markas tim Liga 3, Persiba Bantul tersebut. Sejatinya Laskar Mataram mengincar Stadion Maguwo Harjo, Sleman sebagai home base untuk semusim ke depan. Tetapi, persyaratan yang rumit membuat PSIM tak kunjung mendapatkan izin pemakaian markas PSS Sleman itu. Jadwal lengkap pekan kedua Super League 2025-2026.
Rangkaian pertandingan seru Super League 2025-26 memasuki pekan kedua. Pekan kedua kompetisi terbergengsi Indonesia ini akan resmi dibuka pada Jumat 15 Agustus 2025 dengan dua pertandingan pembuka, yakni Semen Padang FC akan menjamu Dewa United pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Diikuti dengan duel sengit antara Malut United FC menjamu Bali United FC pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 16 Agustus 2025, akan menjadi hari yang paling padat dengan 5 pertandingan berlangsung. Yang pertama ada PSIM Yogyakarta menjamu Arema FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian, Persita Tangerang menjamu Persebaya pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian, Bayangkara FC menjamu PSM Makassar pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian, Persik Kediri menjamu Madura United pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan diikuti Persis Solo menjamu Persija pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan di hari berikutnya, tanggal 18 Agustus 2025, ada dua pertandingan, yakni antara PSBS Biak menjamu Borneo FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan yang terakhir ada Persijap Jepara menjamu Persib Bandung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat.